Shalom, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya kita semua dalam lingkungan dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bersama kita semua. Kita mengingat firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dalam terjemahan baru. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari bersama-sama kita awali ibadah kita dengan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, atas segala berkat dan rahmat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Dan saat ini adalah saat yang terindah bagi kehidupan kami, saat yang kami nanti-nantikan, kami boleh bersekutu bersama meninggikan nama-Mu Tuhan, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan sabda-Mu diberikan bagi kami, kehendak-Mu boleh dinyatakan bagi kami, yang boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Dan inilah menjadi kesukacitaan kami, kelegaan kami, ketika kami boleh mendengarkan kehendak-Mu, ketika kami boleh memuji muliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mohon pimpinan-Mu dari awal sampai akhirnya ibadah kami ini. Dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari bersyukur di hadapan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Semua
hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Saudari-saudariku, mari kita dengar peringatan firman Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Saat ini saat yang terindah kita berhadapan dengan Tuhan. Mari bersama-sama utarakan segenap kelemahan kita ke hadapan Tuhan. Kita mohon ampun dilayakkan oleh Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Saat yang terindah kami boleh berdiri di depan-Mu saat ini Tuhan. Dan saat ini kami mengakui dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami jatuh dan kami kembali ke dalam kehidupan kami yang lama. Kami berdosa dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami. Bahkan dalam usaha kami untuk menjadi baik Tuhan, kami masih seringkali jatuh. Tapi saat ini Tuhan, ketika kami merenungkannya di depan-Mu Tuhan, betapa besar luar biasanya anugerah-Mu bagi kami. Kami ingin kembali di depan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun di depan-Mu Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu dan Engkau pulihkan kami. Dan kami sungguh bersuka cita karena Engkau Tuhan. Dan kami selamanya akan hidup sepenuh untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan doa. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami.
Terpuji nama Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari bersukacita, bersorak bagi nama Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi namanya, sorak bagi Dia. Mari bertepuk tangan bagi nama kita, nama Tuhan kita. Saudara sekalian kasih Tuhan, mari bersama-sama segenap kehidupan kita berserah penuh kepada pimpinan Tuhan. Kalau kita hidup oleh anugerah, mari terus kerjakan keselamatan yang dianugerahkan bagi kita dengan sungguh-sungguh. Katakan pada Tuhan, lingkupi Tuhan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih, karunia, dan anugerah Tuhan yang sudah berikan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh bersekutu kembali di dalam Tuhan sekalipun melalui online. Sore hari ini kita akan membahas bersama-sama satu perenungan firman Tuhan yang terdapat pada kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Dan renungan firman Tuhan sore hari ini saya beri judul Teguh dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dan kita baca kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan lebih lagi, mari kita terlebih dulu masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sore hari ini ketika Engkau boleh kembali mengizinkan kami untuk bersekutu. Sungguh Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa ketika Engkau Tuhan masih memberikan waktu kepada kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Biarlah Bapa sore hari ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan sendiri mau boleh mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, benih firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan untuk kami boleh memiliki telinga layaknya seorang murid yang senantiasa mendengar Bapa setiap firman-Mu. Dan buka hati kami, jangan keraskan hati kami Bapa, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh Bapa tertanam dalam kehidupan kami dan boleh menjadi pelita di dalam setiap langkah kami di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini dan juga segala persiapan daripada hamba-Mu. Biarlah semuanya ini Bapa boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini berbicaralah kepada setiap kami secara sederhana Tuhan, sehingga kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin kalau kita semua sudah tidak asing dengan cerita Daud melawan Goliat. Bahkan mungkin tidak sedikit dari kita yang juga sudah hafal cerita ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat dan juga perlu kita pahami. Apakah kita memang benar-benar paham dan hafal dengan pesan yang diberikan Tuhan melalui cerita ini? Sama seperti kita mendengarkan sebuah lagu baru. Awal mulanya ketika kita mendengarkan lagu itu seolah-olah kita jatuh cinta karena pesan yang terdapat di dalam lagu itu boleh menyentuh setiap hati kita. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah mulai hafal setiap lirik lagu itu, setiap melodi daripada lagu itu, sering kali kita pun juga lupa dengan makna dan pesan yang disampaikan oleh lagu itu. Kalau orang-orang muda mengatakan feel-nya itu sudah hilang. Atau mungkin mereka berkata sudah mulai tidak greget lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan mau kita senantiasa berdiri teguh di dalam Tuhan. Bukan hanya mengingat, bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita boleh memahami dan kita boleh menghidupi setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan membahas firman Tuhan di dalam
kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Di sini kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih baca semuanya, di situ kita bisa melihat bahwa awal dari pasal ini diperkenalkan seorang pendekar orang Filistin yang besar, gagah perkasa yang bernama Goliat. Dan di situ firman Tuhan mencatat bahwa dia memiliki tinggi 6 hasta sejengkal. Kalau di dalam ukuran kita modern saat ini kurang lebihnya 3 meter lah ya tingginya. Dan tentara ini dikatakan menantang umat Tuhan untuk berperang. Dan dia menampakkan dirinya kepada bangsa Israel setiap pagi dan setiap malam selama 40 hari. Sekalipun demikian, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, tidak ada satu orang pun dari bangsa Israel, sekalipun prajurit-prajurit yang sudah dilatih untuk berperang, yang berani menghadapi dia. Meskipun Raja Saul pun berjanji akan memberikan hadiah yang besar bagi orang yang sanggup atau bisa mengalahkan Goliat. Dan di dalam hati mereka semua, bahkan Raja Saul sendiri yang notabene-nya adalah raja orang Israel yang seharusnya memimpin perang itu, dia merasa tidak ada harapan lagi. Seolah-olah waktuku sudah habis dan tidak ada lagi harapan. Pasti kita semua bangsa Israel ini menjadi budak daripada bangsa Filistin. Tetapi satu hal di sini kalau kita lihat, ada satu periode, satu masa di mana Isai menyuruh Daud mengirimkan makanan kepada ketiga kakaknya yang ada di barisan tentara Israel. Dan tidak satu kebetulan, hari itu adalah hari yang ke-40. Dan selain itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca firman Tuhan, di situ kita lihat bahwa Daud tiba di perkemahan tentara itu pada saat pagi hari. Dan saat itu adalah saat di mana Goliat memberikan konfrontasi yang memberikan serangan mental kepada barisan tentara Israel. Kalau anak-anak muda sekarang mengatakan, kena mental sudah. Jadi otomatis bangsa Israel udah kena mentalnya dulu. Orang yang sebegitu gagah, sebegitu besar, tiba-tiba muncul di hadapan mereka selama 40 hari. Dan itu pagi dan malam, dia menantang. Bukankah itu adalah satu ancaman yang luar biasa bagi mereka? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca hal ini, kita tahu dan kita percaya kedatangan Daud di tengah-tengah barisan tentara Israel ini adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk umat Allah. Selama 40 hari berturut-turut si Goliat ini datang, dia menampakkan dirinya pagi dan malam. Tapi tidak ada satu orang pun yang memberikan respon terhadap perkataan Goliat itu. Sekalipun mereka adalah para pahlawan perang yang sudah terlatih, yang sudah dididik dengan sedemikian rupa untuk mereka menghadapi peperangan. Tapi kenyataan yang ada, tidak satu pun dari mereka yang memiliki keteguhan hati untuk melawan ataupun merasa marah ketika barisan Tuhan ini ditantang sedemikian rupa oleh bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kalau saat itu, pagi itu adalah kali pertamanya Daud mendengar kalimat tantangan Goliat ini. Dan sekalipun dia baru saja mendengar kalimat tantangan itu untuk pertama kalinya, namun respon yang diberikannya itu sangatlah mengejutkan. Kalau kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-26, di situ Daud berkata, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Bapak Ibu, kalau kita cermati perkataan dari Daud ini bukan mau cari muka atau bukan mau mengharapkan satu harta atau tahta. Tetapi kalau kita lihat inti dari pertanyaan ini, itu bukan terletak pada hadiah apa sih yang kamu akan berikan atau penghargaan apa sih yang bisa dia dapatkan ketika dia bisa mengalahkan Goliat.
Bukan di situ, tetapi inti dari pertanyaan ini adalah ketidakterimaan dari hati Daud atas cemoohan bangsa Filistin terhadap bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah sendiri. Dan di sini Daud adalah, saya percaya Daud adalah satu-satunya orang yang merasa tidak terima atas perlakuan bangsa Filistin kepada bangsa Israel. Dan tentunya juga kepada Allah umat Israel. Hatinya tidak terima karena dia tahu secara pasti bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel, yang dipercayai orang Israel adalah Tuhan Allah yang hidup dan dialah Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Kalau kita melihat konteks budaya peradaban timur kuno, kalahnya suatu bangsa itu juga mempertandakan kalahnya dewa atau Tuhan atau Allah yang mereka sembah, yang disembah bangsa itu. Sehingga ketika suatu bangsa dikalahkan oleh bangsa lain, maka seluruh atribut dari Allah atau dewa bangsa itu yang dikalahkan itu akan digantikan oleh atribut atau dewa dari Allah bangsa pemenang. Dan karena di sini Daud tahu dan paham akan hal itu, iman dia kepada Allah membuat hatinya geram, bukan geram kepada Tuhan, tetapi geram karena dia tidak terima ketika Allah yang dia percaya itu dihina dan dicemooh oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah. Namun hal yang menarik untuk kita perhatikan di sini, ketika Daud mau melangkah di dalam iman, ketika seseorang mau melangkah di dalam iman kepada Tuhan, maka selalu akan ada halangan dari luar yang membuat orang itu nantinya ragu atau setidaknya berpikir kembali di dalam mengambil setiap keputusan imannya. Tetapi berbeda dengan yang kita lihat di sini, sekalipun Daud menerima tantangan dari saudara-saudara Daud dan juga menerima tantangan dari Saul, semuanya itu tidak menghalangi Daud untuk melangkah. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-28, kakak Daud marah. Bahkan dia menuduh Daud memiliki maksud hati yang jahat. Dan sedangkan ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33 di situ mengatakan Raja Israel, Raja Saul, dia pun khawatir kalau Daud ini matinya nanti mati sia-sia. Karena dia tidak memiliki keterampilan di dalam berperang, dia masih muda, dikatakan di dalam Alkitab dia masih kemerahan mukanya. Dalam artian secara orang duniawi dia tidak punya pengalaman apa-apa. Dan semua kata-kata itu tidak Daud pedulikan. Kakaknya yang berusaha mengecilkan hatinya, bahkan juga Raja Saul yang berusaha mengintervensi dirinya dengan alasan tidak memiliki keterampilan dan lain-lain, bukan satu hal yang menjadi halangan bagi Daud untuk dia berhenti membela atau berhenti menunjukkan siapa Tuhan yang dia percaya dan Tuhan yang dia layani. Sebaliknya dia tetap percaya dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang telah bekerja secara luar biasa di dalam kehidupannya, maka dia, yaitu Tuhan sendiri yang akan meluputkan dia dari tangan orang Filistin ini. Dan di sini kita boleh belajar, ketika kita melangkah di dalam Tuhan dan ketika kita tidak benar-benar memiliki iman di dalam Tuhan, sebaliknya ketika kita melihat hal apa yang ada di depan mata kita, yaitu permasalahan, tantangan, keterbatasan, dan lain-lain, itu membuat kita berkecil hati. Dan nantinya pada akhirnya kita hanya akan bisa melihat apa yang manusia bisa lihat saja, yang ujung-ujungnya nanti berujung kepada keputusasaan dan juga kekecewaan. Tetapi ketika kita melangkah di dalam iman di dalam Tuhan, maka output yang akan kita dapatkan itu adalah kita bisa melihat satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, yang melampaui setiap keterbatasan dan kekurangan yang ada di dalam setiap diri kita. Dan ketika kita melangkah di dalam iman, di dalam Tuhan, secara tidak langsung kita juga membiarkan Tuhan turut bekerja di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau lihat ayat-ayat yang selanjutnya, di situ mengatakan bahwa Daud tidak mau mengandalkan kekuatan dan juga kemampuan manusiawi, melainkan dia berserah penuh kepada Tuhan. Kekuatan dan kepercayaan yang Daud peroleh itu bukan berdasarkan pengalaman ataupun keterampilannya, tetapi semata-mata semuanya itu berasal dari Tuhan, berasal dari hubungan relasi yang dia bangun dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi, kita terus lihat ke bawah, ke ayat-ayat selanjutnya, di situ Daud memutuskan untuk pergi berperang melawan Goliat, tetapi dia tidak menggunakan baju perang dan juga segala perlengkapan perang. Hal ini bukanlah satu tindakan yang ceroboh atau menunjukkan satu tindakan yang menunjukkan bahwa Daud ini ternyata punya iman yang buta. Tapi keputusan yang Daud buat, Daud sadar itu bukan untuk hormat kemuliaannya sendiri, melainkan semuanya itu dia lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang dia inginkan bukan hanya bangsa Filistin dan Goliat saja yang mengetahui kuasa Tuhan Allah Israel, yang adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup, tetapi dia rindu seluruh bangsa-bangsa yang mendengarkan semua cerita itu, mereka mengetahui bahwa Allah bangsa Israel ini adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Dan kepercayaan dan iman yang Daud miliki kalau dilihat secara kasat mata, seolah-olah itu adalah satu kebodohan. Tetapi ketika kita melihat lebih lagi, iman yang teguh ini membuat dia berani bertindak di luar batas kemampuannya. Dan melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kalau kita mau melihat di kitab-kitab sebelumnya, kita bisa melihat Abraham yang keluar dari tanah kelahirannya karena dia percaya kepada janji Tuhan. Menurut orang dunia, pandangan orang dunia itu adalah bodoh. Kamu sudah hidup enak, kenapa kamu sekarang meninggalkan kehidupanmu yang enak? Kenapa kamu memilih jalan yang susah? Kalau di mata dunia semuanya itu adalah hal yang bodoh. Karena yang dunia inginkan adalah hidup yang penuh dengan kenyamanan, hidup yang tidak usah menderita tetapi bisa bersenang-senang. Tetapi yang Abraham kerjakan bukan. Contoh yang lain di dalam kitab Keluaran, kita bisa melihat Musa. Dia mau dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu bukanlah satu hal yang mudah. Karena apa? Ketika kita lihat di dalam kitab Keluaran, bangsa Israel ketika mereka bertemu dengan satu permasalahan yang mereka ingat adalah ketika kita ada di tanah Mesir, ketika kita masih punya makan bawang, makan ini dan makan itu, hal perut yang mereka pikirkan. Tetapi Musa, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya bahwa tuntunan Tuhan itu sempurna sehingga dia mau mengambil satu resiko. Demikian halnya dengan Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Mesir. Tanah perjanjian. Itu bukan satu hal yang mudah. Tetapi mereka sekalipun sadar dengan keterbatasan yang mereka miliki, tetapi keteguhan iman dan hati mereka di dalam Tuhan, itu mampu membuat mereka percaya dan berserah kepada Tuhan di dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Kalau kita melihat ayat yang ke-45, Samuel pasal 17 ayat yang ke-45, di situ mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal ini tentu saja dianggap lelucon bagi Goliat. Sebagai seorang tentara perang, yang dia inginkan adalah dia berhadapan dengan sosok panglima perang. Tetapi yang didapatkan adalah anak yang baru usianya masih belia, bawanya juga bukan senjata yang ampuh.
tetapi bawanya ketapel, batu kali. Dan itu bagi Goliat adalah satu lelucon yang luar biasa. Makanya dia berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Tetapi bagi Daud, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena dia percaya kepada kuasa Tuhan, hal yang dianggap lelucon itu, dia percaya itu adalah senjata yang sangat ampuh untuk mengalahkan semua kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Daud sendiri telah mengenal Tuhan dan dia telah mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Persekutuannya dengan Tuhan membuat pondasi imannya semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga dia tidak melihat tantangan yang ada itu secara lahiriah, secara kasat mata, tetapi dia mencoba untuk melihat dengan mata imannya. Dan di sini kita lihat Tuhan memampukan dia melihat semua tantangan itu dari sudut pandang Allah. Daud sendiri sudah mengalami kasih kebaikan Allah di dalam kehidupannya, dan Daud sendiri juga tahu bahwa Allah yang dia percayai itu memiliki kuasa di atas segala kuasa, sehingga hal ini membuat dia yakin secara pasti bahwa nama Tuhan yang dia sembah, nama Tuhan yang dia bawa, nama Tuhan bala tentara itu memiliki kuasa yang lebih ampuh dari apapun yang ada di dunia ini. Dan disinilah Daud menyatakan kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel tentang kuasa Tuhan Israel yang mampu memakai hal yang tidak dipandang oleh dunia menjadi satu kekuatan yang luar biasa di dalam iman dan melalui iman. Daud percaya bahwa pertempuran yang dia hadapi itu bukan pertempuran antara dirinya dan orang Filistin, tetapi dia percaya bahwa ini adalah pertempuran Tuhan sendiri dengan bangsa Filistin. Daud adalah instrumen kecil yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan keteguhan hati daripada Daud inilah yang Tuhan perhitungkan. Sehingga Tuhan memakai hal yang sederhana, bahkan yang tidak pernah dipikirkan orang lain untuk dibawa berperang, seperti layaknya Daud. Seorang gembala muda yang tidak memiliki keterampilan apa-apa, bahkan keterampilan dalam berperang. Lalu batu kali yang hanya diinjak-injak orang. Dan juga sebuah ketapel yang hanya dipakai mainan oleh anak-anak. Tetapi di tangan Tuhan, alat-alat itu menjadi alat yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Hanya sebatas batu kali. Batu yang ada di sungai itu bisa masuk ke dalam dahi Goliat, menumbangkan dia sehingga Daud bisa memenggal kepala dari Goliat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, apapun situasi yang kita hadapi, baik permasalahan hidup kita, baik keluarga kita, baik permasalahan di dalam pekerjaan kita, ataupun permasalahan dengan kesehatan kita, Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Tuhan ingin kita memiliki iman dan hati yang teguh di dalam Tuhan. Dan biarlah keteguhan iman dan hati ini boleh menjadikan kita kuat di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini kita berpikir bahwa tidak ada lagi harapan bagi kita. Tidak ada lagi harapan bagi keluarga kita. Tidak ada lagi harapan bagi relasi kita. Bagi bisnis kita ataupun bagi kesehatan kita. Tetapi ingat, Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan memiliki cara yang sangat luar biasa untuk menolong kita. Sama seperti batu kali, sebuah ketapel, dan anak muda yang dikatakan anak muda ingusan yang belum memiliki pengalaman apa-apa. Tuhan mampu memakai hal yang sepele di hadapan manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau adalah hati kita. Apakah kita benar-benar teguh percaya kepada Tuhan, atau kita sekedar oh aku dengar kok itu. Oh Tuhan baik, iya aku tahu Tuhan baik, tetapi yang Tuhan mau bukanlah kita tahu saja, tetapi yang Tuhan mau adalah kita benar-benar mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan
kekuatan lain di luar Tuhan, tidak mengandalkan kemampuan kita, tidak mengandalkan kekayaan kita. Tetapi Tuhan mau kita berharap dan percaya kepada Tuhan secara penuh dan membiarkan Tuhan, Dia sendiri yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat Daud tetap fokus di dalam Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan sekalipun goncangan di luar itu menerpa kehidupannya. Tetapi lihat, pengenalan dan pengalaman pribadinya dengan Tuhan itu membawa dia tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun saudara-saudaranya mengejek dia, bahkan memiliki prasangka buruk. Sekalipun orang-orang memandang dia sebelah mata. Bahkan Goliat pun mengatakan, anjingkah aku sehingga anak muda ingusan ini datang? Tetapi dia tidak berkecil hati. Karena dia percaya bahwa kuasa yang ada di dalam dirinya, yaitu kuasa Tuhan, itu mampu mengalahkan segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan goncangan-goncangan dari luar itu boleh menggoyahkan iman dan hati kita. Tetapi marilah kita senantiasa tetap bertekun di dalam Tuhan. Kita mau merasakan pengalaman demi pengalaman pribadi kita di dalam Tuhan. Untuk boleh membiarkan iman kita tetap teguh. Untuk boleh membiarkan pondasi iman kita terbangun di atas dasar iman itu. Dan mari menghadapi situasi yang semakin hari semakin sulit ini juga, terlebih pandemi corona yang tidak kunjung selesai di mata manusia. Tuhan mengingatkan untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Maukah kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, di dalam iman dan hati kita? Bukan siapa-siapa yang menjawab, tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih anugerah-Mu. Buat firman-Mu Bapa yang boleh mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami tidak fokus terhadap situasi di luar kami. Situasi yang terlihat di mata kami. Ajar kepada kami Bapa, untuk kami boleh Tuhan seperti hamba-Mu Daud, yang boleh melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Sehingga Tuhan, di dalam menghadapi setiap tantangan, setiap permasalahan yang ada, kami tidak boleh dikecil hatikan Tuhan oleh permasalahan itu, oleh tantangan itu. Sebaliknya tolong kami Bapa, untuk kami boleh memiliki pondasi teguh Tuhan di dalam Engkau. Sehingga kami boleh menjadikan setiap tantangan, setiap pencobaan yang ada dalam kehidupan kami itu sebagai satu pondasi, sebagai dasar iman kami Tuhan. Sehingga iman kami boleh semakin hari semakin berdiri teguh dan tak tergoncangkan. Sehingga di dalam menghadapi setiap hari-hari kami Bapa, kami boleh senantiasa dibawa untuk kami boleh percaya dan bersandar kepada Engkau. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu pada saat sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang boleh membukakan setiap hati kami. Engkau sendiri Bapa yang boleh menanamkan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami menghadapi permasalahan, bukan ketakutan yang kami hadapi, bukan kekhawatiran yang kami dapatkan, melainkan kekuatan daripada Tuhan untuk kami boleh melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini yang mungkin mengalami tantangan, baik di dalam dunia pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, di dalam rumah tangga mereka, ataupun di dalam kesehatan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya belas kasihan-Mu boleh Engkau curahkan. Dan biarlah Engkau sendiri yang boleh meneguhkan setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu ini Bapa boleh senantiasa berharap kepada Engkau. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi hamba yakin dan percaya bahwa Roh-Mu Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa untuk kami boleh mengingat setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan yang boleh menjadi suluh yang menerangi setiap jalan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu, dan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan.
bersama-sama kita menyambut firman Tuhan. Dengan sepenuh hati, mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, benturlah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Segenap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong.
yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011 325 4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita sudah boleh bersama-sama bersekutu, baik di dalam pujian penyembahan ataupun di dalam firman Tuhan. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama saudara seiman kami, sekalipun melalui online Tuhan, kami percaya anugerah-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami Bapa, untuk kami boleh hidup teguh di dalam iman kami dan hati kami kepada Engkau. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh senantiasa mengingat setiap kebenaran firman-Mu ini. Tidak hanya mengingat tetapi ajar kepada kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami sore hari ini, kami teringat akan saudara-saudari kami yang namanya sudah disebut. Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang boleh mencurahkan belas kasihan-Mu kepada setiap mereka. Mereka yang memiliki kelemahan tubuh ataupun mereka yang saat ini Tuhan sedang berbaring Tuhan, karena sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan sendiri yang boleh menjamah setiap sakit penyakit mereka. Tuhan sendiri Bapa yang boleh menyatakan setiap kuasa-Mu dalam kehidupan mereka sesuai dengan anugerah-Mu. Sehingga Tuhan, saudara-saudari kami yang terkasih ini boleh kembali bersama-sama dengan kami. Mereka boleh merasakan kemenangan atas setiap sakit penyakit mereka. Mereka boleh merasakan kemenangan atas setiap problem kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu juga teringat Tuhan saudara-saudari kami yang mungkin saat ini juga memiliki permasalahan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan sendiri Bapa yang boleh menjamah setiap hati mereka. Kuatkan mereka untuk mereka senantiasa tetap berdiri teguh di hadapan Engkau. Kami juga teringat Tuhan saat ini kondisi negara kami sedang kembali Tuhan terancam penyebaran virus COVID secara besar-besaran. Bapa, kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Kami juga memohon Tuhan kiranya Engkau sendiri yang boleh menjamah setiap rakyat-Mu Tuhan, bangsa Indonesia ini. Biarlah kami Bapa boleh dengan tekun Tuhan menaati setiap protokol kesehatan yang ada. Kami boleh dengan bijak Tuhan melaksanakan setiap kegiatan demi kegiatan kami. Sehingga kami Tuhan boleh dijauhkan daripada sakit COVID-19 ini. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap tenaga medis dan juga setiap orang-orang yang boleh berada di garda depan dalam penanganan COVID ini Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu boleh Engkau curahkan dalam setiap kehidupan mereka. Engkau berikan kepada mereka imunitas yang baik Tuhan. Sehingga mereka boleh dijauhkan daripada
penyakit ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat penyebar luasan vaksin di Indonesia ini. Biarlah Tuhan proses demi proses vaksinasi ini Bapa boleh dikerjakan secara baik. Hindarkan daripada setiap gangguan daripada si jahat. Sehingga Tuhan, bangsa Indonesia ini boleh memiliki herd immunity Tuhan yang kuat. Dan kami boleh Tuhan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam bangsa kami Indonesia. Hamba-Mu juga teringat saat ini kalau ada beberapa orang yang mereka tidak bisa beribadah bersama. Baik karena situasi ataupun karena tekanan yang ada. Buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh Engkau kirimkan di dalam dunia misi, Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap mereka. Saat ini mereka memiliki banyak kesulitan, menghadapi banyak kesulitan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang boleh menyatakan kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara kami dari yang tertinggi sampai tingkat RT. Biarlah hikmat marifat daripada Allah Bapa boleh Engkau curahkan dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami boleh memimpin Tuhan bangsa ini dengan takut akan Allah. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu dan kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kalinya. Dan jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.